Kita ketemu lagi pada topik bahasan selanjutnya, masih dalam topik utama pada nilai kepuasan dan loyalitas. Dalam hal ini adalah bagaimana pengelolaan hubungan pelanggan. Ya. Seperti sudah dibahas pada video sebelumnya bahwa pelanggan yang loyal itu aset yang sangat berharga bagi perusahaan. Jadi kita harus bisa menjaga aset yang sangat berharga tersebut. Ya, jadi di sini adalah proses pengelolaan informasi yang terperinci tentang pelanggan. Jadi kita harus tahu nih pelanggan kita tuh seperti apa, ya, supaya kita bisa mengelola dengan hati-hati. Kita bisa tahu titik-titik sentuh pelanggan untuk memaksimalkan loyalitas, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka suka, gitu ya. Jadi itu yang harus difahami. Ya, jadi di sini ada personalisasi pemasaran, mengcustomize strategi pemasaran pada potensial customer, pemberdayaan pelanggan, dan kita bisa memberdayakan atau mengoptimalkan ulasan serta rekomendasi pelanggan. Ya, personalisasi pemasaran. Jadi kita perlu menyesuaikan strategi pemasaran yang ada dengan target pasar kita. Ya, kalau target pasar anak-anak, mereka maunya apa? Produk seperti apa? Gitu ya. Kalau misalnya target pasar kita adalah orang yang bekerja, maka produk apa yang akan mereka butuhkan? Pasti butuh penyesuaian. Ya, begitu juga dengan bagaimana mengkomunikasikan. Ya, untuk budaya-budaya yang berbeda, strategi komunikasinya pun juga akan berbeda. Ya, jadi memang personalisasi pemasaran ini sangat dibutuhkan. Ya, supaya konsumen merasa diorangkan, merasa diperhatikan, merasa diunikkan, gitu ya, merasa dikhususkan. Itu yang penting, ya. Jika konsumen merasa berharga, merasa bernilai, gitu ya, maka dia akan tetap setia kepada perusahaan. Nah, yang berikutnya adalah pemberdayaan pelanggan. Ya, perusahaan perlu melibatkan pelanggan pada setiap tahapan pengkonsumsian. Ya, supaya mereka merasa ada ikatan yang kuat dengan perusahaan. Melibatkan mungkin perusahaan akan melakukan inovasi, ya, melakukan pengembangan produk, gitu ya. Perlu ada umpan balik, perlu ada masukan dari pelanggan. Kira-kira produk seperti apa yang mereka butuhkan? Mereka mungkin memiliki keluhan terkait dengan produk ataupun layanan perusahaan, sehingga apa yang dilakukan oleh perusahaan itu benar-benar sesuatu yang dibutuhkan oleh pelanggan. Ya, jadi perlu mengoptimalkan peran dari pelanggan, ya, melibatkan peran dari pelanggan, ya, supaya apa yang dilakukan oleh perusahaan memang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari pelanggan. Dalam era komunikasi dan teknologi khususnya, gitu ya, kita mengenal yang namanya review, yang mengenal yang namanya ulasan. Ya, padahal hal tersebut sudah lama, gitu ya. Kadang-kadang sebelum ada teknologi, orang membuat komen, gitu ya, memberi kritik dan saran, ada kotak saran dan sebagainya. Itu juga sesuatu yang seharusnya bisa dioptimalkan oleh perusahaan. Nah, pada era teknologi, gitu, pada era komunikasi, konsumen bisa menyampaikan ulasannya, bisa menyampaikan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka keluhkan, apa yang mereka puaskan, gitu ya. Mereka senang apa dari suatu perusahaan, itu mereka bisa menyampaikan dalam ulasan baik yang sifatnya negatif maupun yang sifatnya positif secara online. Yang perlu diingat adalah informasi yang sifatnya online, penyebarannya sangat cepat dan sangat luas. Ya, diharapkan adalah bahwa perusahaan memiliki review yang positif dari konsumen agar informasi positif ini bisa tersebar ke banyak orang dengan sangat cepat dan sangat luas. Ini sangat bermanfaat bagi perusahaan. Setelah itu ada program loyalitas yang perlu juga dilakukan, ya. Berinteraksi dengan pelanggan secara intens, gitu ya, ataupun juga melakukan ikatan kelembagaan antara perusahaan dengan pelanggan, gitu ya. Ada juga program-program loyalitas, ada loyalitas card. Jadi pembelian yang diharapkan adalah perusahaan bisa mengikat konsumen agar tetap menggunakan produk perusahaan. Ya, itu adalah beberapa hal yang bisa dilakukan untuk membangun loyalitas pelanggan. Karena memang pelanggan yang loyal itu adalah suatu aset yang sangat berharga bagi perusahaan, sehingga harus dipertahankan, harus dijaga. Ya, demikian bahasan terkait dengan nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan yang terakhir. Terima kasih.